只是，若真有天界降临，终究避不过这大道理。你抢回来！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan spoiler dari Wang Lin. Ya untuk hari ini Mimin sedikit terlambat, udah terlambat banget sih ya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam spoilernya. Ingat ya, ini spoiler. Setelah berhasil mengumpulkan 137 jenis bahan yang begitu sangatlah langka, Wang Lin dibantu oleh Ouyang Zi untuklah memulai pemurniannya. Hingga 3 tahun telah berlalu, pemurnian dari Ouyang Zi mengalami kendala guys, karena seperti ada penghalang yang membuatnya menjadi begitu sangatlah marah. Bahkan dia juga pernah marah kepada Wang Lin karena terus menanyakan kemajuan pemurniannya. Singkatnya, 3 tahun telah berlalu lagi. Saat ini Limuan sudah tidak bisa bergerak dan hanya bisa terbaring di tempat tidur serta menatap Wang Lin yang teruslah mentransfer energi spiritual kepadanya. Lalu Limuan berkata kalau semalam dia bermimpi bertemu dengan orang tua dan kakaknya. Mendengar itu membuat Wang Lin semakinlah sakit hati. Dia takut kalau Limuan benar-benar meninggalkan dirinya. Di malam hari, Wang Lin berdiri di luar ruangan batu dan langsunglah menatap ke salah satu tempat, yang dimana itu adalah tempat dewa miliknya. Di sini, Wang Lin ternyata sudah begitu putus asa. Jauh di penggunungan Gunung Hongye, seorang pemuda dengan rambut merah dan ada 2 bintang ungu di dahinya membuka matanya, membuat seluruh negeri Zhao bergetar, lalu menatap ke arah negara Chu dan bergerak ke sana dengan begitu cepat melalui bawah tanah. Yang tak lain ya, itu adalah sosok dewa dari Wang Lin. 6 bulan telah berlalu, Limuan semakin melemah dan melemah. Jiwanya diambang kehancuran, dan di saat itu juga Ouyang Zi keluar memberikan pil kepada Wang Lin dan berkata kalau dia akhirnya telah berhasil menyelesaikan pil peringkat ke-6. Setelah itu dia juga jatuh pingsan. Bayangkan, membutuhkan 6 tahun hanya untuk membuat 1 pil saja. Wang Lin secara perlahan-lahan memasukkan pil ke dalam mulut Limuan. Seketika semua energi spiritual di negara Chu mulai memasuki tubuh Limuan. Di saat itu, tetua Lu Fei dan juga Tie Yan terbangun dari pengasingan kultivasinya. Dan Wang Lin pun langsung menyuruh mereka berdua untuk membawa Ouyang Zi kembali dan untuklah menunggunya di sana. Karena energi spiritual yang terus masuk ke tubuh Limuan membuat inti emas terbentuk. Dan dengan cepat, Wang Lin membentuk banyak segel di inti emas. Namun sayangnya, perlahan-lahan inti emasnya tersebut mulai mengalami retakan karena tubuh dari Limuan lah yang tidak cukup untuk menahannya. Sebab tubuh dari Limuan sudah mulai melemah guys. Lalu Wang Lin terbang dan menatap tegas ke arah langit karena musuh terbesarnya adalah surga. Di saat itulah inti emas Limuan semakin retak. Wang Lin segera mengaktifkan domainnya dan menyelimuti tubuh dari Limuan dengan gas abu-abu yang dimana itu merupakan pertanda seseorang akanlah meninggal. Mata Limuan semakin redup dan saat menatap Wang Lin, dia pun akhirnya menutup matanya. Dan setetes air mata pun terjatuh menciptakan suara yang dapat didengar oleh Wang Lin yang membuat dirinya dipenuhi dengan kesedihan. Di saat itu juga, inti emas dari Limuan tidak lagi bercahaya dan Limuan akhirnya meninggal dunia. Wang Lin yang dipenuhi dengan kesedihan langsunglah berkata, bahkan jika surga menginginkan dirinya meninggal, maka dia akanlah mencurinya kembali. Di saat itu, domain miliknya pun semakinlah melonjak dan sebuah gulungan hitam putih muncul membuat jiwa baru lahirnya Limuan yang sebelumnya menghilang langsunglah muncul kembali dan juga ditahan oleh Wang Lin melalui gulungan tersebut. Dan gulungan tersebut juga segera membungkus jiwa baru lahir milik dari Limuan lalu menghilang begitu saja. Bagi yang bingung, ini konsepnya sama seperti si Tunan yang jiwa baru lahirnya berhasil untuklah dipertahankan dengan mutiara surgawinya guys. Begitu juga dengan kedua orang tuanya Wang Lin, inti jiwa baru lahir mereka berhasil untuklah diambil. Akan tetapi ya untuk kedua orang tuanya ini
tidak bisa untuklah dihidupkan karena mereka berdua ini hanyalah seorang manusia biasa, bukan seorang kultivator. Tetapi untuk Li Muan memiliki harapan untuklah dihidupkan kembali. Sama seperti si Tu'nan. Dari sini sudah mengerti ya, agar tidak ada yang namanya miskomunikasi atau salah paham. Setelahnya, terlihatlah ada awan merah dan dua cahaya di langit sedanglah menatap Wang Lin yang di belakangnya terdapat sebuah gulungan yang berisi jiwa baru lahir milik dari Li Muan. Sembari menatap ke langit dengan begitu tegas, dia menyatakan perang melawan surga. Di saat itu juga, awan merah tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa dan mencoba untuklah mengambil gulungan tersebut. Wang Lin berusaha untuklah mencegahnya, namun saat benturan terjadi, jiwa asal Wang Lin bergetar hebat dan di saat itulah dia melihat tangan raksasa datang lagi. Dia pun langsunglah memanggil tubuh aslinya. Hai. Di saat itulah tubuh asli dari Wang Lin muncul, tangan raksasa kembali terpental. Namun dengan cepat kembali, Wang Lin lah menyerangnya dengan 5 jarinya yang mulai terbentuk. Melihat itu, dengan cepat, Wang Lin mengeluarkan tombaknya lagi dan memberikannya kepada tubuh aslinya. Di saat yang sama, tubuh aslinya mulai membesar seperti dewa kuno dan menyerang ke tangan raksasa membuat benturan yang begitu hebat. Namun sayangnya lagi, tombak milik dari Wang Lin dihancurkan dengan begitu mudah dan tubuh aslinya jatuh ke tanah. Setelah itu, tangan raksasa pun kembali mengejar Wang Lin yang sedanglah membawa jiwa dari Li Muan. Waduh, Wang Lin yang menyadarinya langsunglah menyalurkan energi spiritual ke jarinya dan serangan pun tiba-tiba membuatnya terpental dan masuk ke dalam gulungan serta menghilang di dalamnya. Sedangkan untuk tangan raksasa kembali untuklah mengambil jiwa Li Muan. Namun di saat itu juga tubuh asli Wang Lin kembali muncul dan langsunglah menyerang tangan raksasa terus-menerus. Setiap darah yang keluar dari dirinya membuat semangat bertarungnya meningkat. Dan dia pun berkata, jika dia inginlah mengambil jiwa Li Muan, maka lewati dirinya terlebih dahulu. Di saat itu juga Wang Lin mengambil kesempatan untuklah pergi membuat tangan raksasa. Dan tubuh aslinya juga langsunglah kembali menyerang dengan kekuatan yang begitu sangatlah hebat. Alhasil tubuh aslinya pun kembali terpental, akan tetapi siluet di belakangnya langsunglah mengangkat kepalanya. Dan di saat itu juga tubuh aslinya langsunglah masuk ke dahinya. Saat ini Wang Lin melihat semua kejadian di belakangnya, yang dimana tangan raksasa kembali mengejarnya. Dia pun langsunglah menggunakan teknik teleportasi dan tiba di sebuah pedesaan. Di sana ada seorang anak-anak dan wanita yang terlihat sedanglah mengandung. Dengan cepat, Wang Lin segera mengeluarkan jiwa baru lahir Li Muan dan menuju wanita yang sedanglah hamil. Namun tiba-tiba tinju raksasa muncul. Melihat itu, Wang Lin langsunglah menahannya. Setelah itu juga, dia melemparkan 9 ukiran kayu yang memiliki domain waktu. Namun, ukiran tersebut tidak bisa untuklah menahannya, guys. Alhasil, Wang Lin kembali menahan menggunakan tubuhnya. Walaupun banyak bagian tubuhnya yang hancur, tiba-tiba Wang Lin tertawa dan berkata, ia tidak akan membiarkannya membawa Li Muan dan akanlah menjadikan siklus reinkarnasi surga menjadi miliknya. Di saat itu juga, jiwa baru lahir Li Muan mulai menyatu dengan wanita tersebut dan mata dingin dari Wang Lin kembali melancarkan serangan terakhirnya sebagai hukuman menghalangi kehendak langit. Lalu saat pukulan itu tiba, tubuh asli dari Wang Lin kembali muncul dan menyatu bersama Wang Lin, membuat penampilannya berubah. Lalu Wang Lin langsunglah menghalang tinju tersebut dan berkata sembari tertawa, kalau jiwa baru lahir Li Muan telah bereinkarnasi. Dan ketika jiwa baru lahirnya berubah dan tangan raksasa kembali muncul, maka dirinya akanlah datang untuk menghentikannya lagi. Setelah itu, tangan raksasa serta wajah yang berada di atasnya langsunglah menghilang perlahan-lahan. Setelah pertarungan melawan siklus surga, Wang Lin kembali ke rumahnya dan segera memisahkan diri aslinya dan kembali untuklah berkultivasi dengan menggunakan beberapa pil. Wang Lin pun menjadi lebih serius untuklah mengobati luka-lukanya dan memiliki kekuatan lebih untuklah melawan tangan raksasa pada masa 19 tahun yang akanlah datang untuk mengambil jiwa baru lahir Li Muan.
Di saat itu, tubuh aslinya pun kembali masuk ke dalam bumi untuklah berkultivasi, dan Wang Lin mengirim sebuah pesan melalui batu giok untuk memulai menyembuhkan luka-lukanya. 6 bulan telah berlalu. Di rumah Zhou tua di desa Apricot, ada seorang bayi perempuan yang bernama Zhou Ru akhirnya telah terlahir. Namun untuk kondisi tubuhnya begitu lemah. Untungnya saja untuk keluarga Zhou ini adalah salah satu keluarga ternama juga, membuat kondisi tersebut dapatlah ditangani. Di sisi lain, di dalam gua terlihatlah Tie Yan yang mendapati tugas penting dari Wang Lin. Singkat cerita lagi, 6 bulan telah berlalu, yang ternyata untuk Tie Yan dan juga Lu Fei memiliki tugas yang begitu penting, yaitu menjaga limuan di desa tersebut, yang dimana gadis kecil yang bernama Zhou Ru itu memiliki jiwa baru lahirnya limuan. Dan kebetulan Tie Yan dan juga Lu Fei ini sedanglah mencoba untuk mencapai ranah formasi jiwa. Maka dari itu mereka berdua menyamar menjadi manusia biasa, akan tetapi mereka memberitahu ada sebuah kejanggalan untuk Zhou Ru yang telah menginjak umur 1 tahun, tetapi sampai saat ini saja dia masihlah tidak bisa berbicara, yang membuat seluruh para warga atau anggota dari keluarga Zhou menganggap kalau bocah ini benar-benar bisu. Tepat pada hari ini juga, terlihatlah sekelompok orang muncul dari area transfer kuno, dan salah satunya adalah seorang wanita yang dulu pernah meminta pertolongan kepada Wang Lin tentang ayahnya yang masih terjebak di alam surgawi. Selain itu juga, ada seorang laki-laki tua yang bernama Hu, kita panggil saja sebagai Tetua Hu. Dia adalah seorang kultivator formasi jiwa, dan juga Qiu Shiping pun ikut untuklah mendapatkan pengajaran dari Tetua Hu agarlah mencapai formasi jiwa. Tetua Hu berkata kalau sudah lama dia tidak datang ke negara Chu lagi. Mendengar itu, Su Lo pun memberitahu perubahan yang terjadi, terutama untuklah Sekte Awan. Mendengar dengan Sekte Awan, Tetua Hu pun berkata untuk mengingatkan dia berkunjung ke sekte tersebut untuklah mendapatkan beberapa pil setelah keluar dari makam abadi. Lalu mereka pun langsunglah pergi. Tak lama setelah mereka pergi, terlihatlah sebuah pilar cahaya muncul, yang biasanya hal tersebut terjadi jika ada utusan dari negara kultivasi akanlah datang. Lalu muncullah seorang pemuda keluar bernama Feng Yusan, yang ternyata dia merupakan dari Sujaku, membuat mereka semua terkejut dan bertanya-tanya apa yang dilakukan orang Sujaku di sini. Dan kita bersambung untuklah spoiler kali ini. Untuk spoiler kali ini, ya, Wang Lin lagi-lagi menjadi sad boy. Sudah ketiga kalinya dia kehilangan untuk orang-orang yang dia sayangi. Pertama, yaitu kedua orang tuanya. Kedua, yaitu ayahnya dari Cheng Niu. Dan yang terakhir, sudah pasti Li Muan ya. Tetapi yang paling chaosnya adalah Li Muan. Wang Lin telah berjanji untuklah menantang surga hanya untuk mereinkarnasikan Li Muan kembali. Walaupun nantinya membutuhkan waktu yang begitu sangatlah panjang, namun ya kalian sudah pasti tahu, sesepuh-sesepuh novel sudah pasti memberitahu spoilernya terlebih dahulu ya. Kalau Wang Lin berhasil untuklah menghidupkan Li Muan, tetapi prosesnya itulah yang sangat panjang guys. Bisa-bisa ya puluhan episode barulah Li Muan benar-benar selesai. Tetapi dalam proses untuklah mengembalikan Li Muan, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, Wang Lin adalah pria sejati yang menepati janjinya. Walaupun ya nantinya ada agak-agak melenceng ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.